Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat cermat MTK. Salam sehat dan bahagia. Kali ini, kita akan mempelajari tentang transformasi. Transformasi adalah perubahan letak atau posisi sebuah titik, maupun perubahan ukuran bangun. Ada 4 bentuk transformasi yang diajarkan di SMP. Kita akan mulai mempelajari yang pertama, yaitu pencerminan atau refleksi. Untuk memahami pengertian pencerminan, kita dapat membayangkan seseorang yang sedang berdiri di depan sebuah cermin datar. Tentunya, akan muncul bayangan orang tersebut pada cermin. Coba kita teliti sifat-sifat bayangan pada cermin datar tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Mari kita cocokkan jawabanmu. Pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Pada contoh itu tinggi bayangan sama dengan tinggi orang sebenarnya. Kedua, arah bayangan berlawanan dengan arah benda aslinya. Tampak bayangan dan orang saling berhadapan. Ketiga, jarak orang ke cermin selalu sama dengan jarak cermin dengan bayangannya. Ketika orang melangkah mundur 1 langkah, maka bayangan juga mundur 1 langkah. Bagaimana cara menggambarkan bayangan benda hasil pencerminan? Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Gambarlah benda sesuai ukurannya. 2. Gambarlah cermin datar sebagai garis lurus. 3. Kita akan tentukan bayangan masing-masing titik sudut benda ini. Pertama, untuk mencari bayangan titik A, buat garis lurus melalui A dan tegak lurus dengan cermin. Lalu ukurlah jarak titik A dengan cermin. Untuk menentukan letak bayangan titik A, kita ukur dari cermin sejauh jarak cermin dengan titik A yang sudah kita ukur tadi. Disitulah letak bayangan titik A. Kita beri nama A aksen. Untuk menentukan bayangan titik B, kita lakukan langkah yang sama. Buat garis lurus melalui B, tegak lurus dengan cermin. Ukur jarak titik B dengan cermin. Untuk menentukan bayangan B, ukur jarak yang sama dari cermin. Kita lanjutkan untuk titik C dan titik D. Jika semua titik sudah kita temukan letak bayangannya, kita tinggal menghubungkan keempat titik tersebut menjadi bayangan ABCD. Selanjutnya kita akan mempelajari pencerminan pada koordinat kartesius. 1. Pencerminan terhadap sumbu X. Di sini sumbu X atau sumbu mendatar, kita pakai sebagai cermin. Terdapat titik A dengan koordinat 3,4. Bagaimana kita menggambarkan bayangan titik A, jika dicerminkan terhadap sumbu X? Pertama, buat garis lurus melalui A dan tegak lurus cermin sumbu X. Kita lihat jarak A ke sumbu X adalah 4 satuan, sehingga letak bayangan A berada 4 satuan di bawah sumbu X, jadi bayangan A memiliki koordinat 3,4. Kita coba contoh yang lain, titik B, 5,2. Karena titik B terletak 2 satuan di atas sumbu X, maka bayangan B terletak 2 satuan di bawah sumbu X, yaitu pada koordinat 5,2. Contoh 3, titik C, min 3,2. Titik C terletak 2 satuan di bawah sumbu X. Maka, bayangan C terletak 2 satuan di atas sumbu X, koordinat bayangan C adalah min 3,2. Contoh lain, titik D, dengan koordinat min 6,5. Karena titik D terletak 5 satuan di bawah sumbu X, maka bayangan D terletak 5 satuan di atas sumbu X, koordinat bayangan D adalah min 6,5. Dari beberapa contoh itu, kita dapat simpulkan bahwa pencerminan terhadap sumbu X akan mengubah nilai ordinat atau angka kedua dalam koordinat sebuah titik. Untuk mencari bayangan dari pencerminan titik terhadap sumbu X, kita tinggal ubah tanda plus atau min pada bilangan kedua atau ordinat, sedangkan bilangan pertama atau absis adalah tetap atau tidak berubah. Jika dituliskan sebagai rumus, tampak seperti tampilan pada video ini. Jika titik P A, B oleh pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangan P, hasil pencerminan terhadap sumbu X, adalah P aksen A, min B. Kita akan lanjutkan bagian kedua, yaitu pencerminan terhadap bumbu Y. Di sini, kita menggunakan sumbu Y sebagai cermin. Misal titik A, 3,4, dicerminkan terhadap sumbu Y, titik A, terletak 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Maka bayangan titik A adalah 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinat bayangan A adalah min 3,4. Contoh kedua, titik B, 5,2.
Berarti titik B terletak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y, maka bayangannya, terletak 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y, jadi, koordinat bayangan B, adalah min 5,2. Contoh ketiga, titik C, min 4,-3, C terletak 4 satuan di kiri sumbu Y, maka bayangannya terletak 4 satuan di kanan sumbu Y, koordinat C aksen adalah 4,-3. Contoh 4, titik D, min 2,-6, titik D terletak di 2 satuan di kiri sumbu Y, maka bayangannya terletak 2 satuan di kanan sumbu Y. Jadi koordinat bayangan D adalah D aksen, 2,-5. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat tarik kesimpulan, pencerminan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan dengan apsis tetap dan ordinat berlawanan dengan ordinat sebelumnya. Jika dibuat menjadi rumus, titik P, A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan, P aksen, min A, B. Kita lanjutkan pada bagian ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Di sini kita misalkan garis X sama dengan 2, sebagai cermin. Misal terdapat titik A, 5,3, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kita lihat posisi titik A, berada 3 satuan di sebelah kanan garis X sama dengan 2. Maka bayangan A, yaitu A aksen akan berada di 3 satuan sebelah kiri garis X sama dengan 2. Itu artinya, titik A aksen akan memiliki koordinat min 1,3. Contoh kedua, titik B, 6,5. Tampak titik B berada 4 satuan di kanan garis X sama dengan 2, maka bayangan titik B akan berada 4 satuan di kiri garis X sama dengan 2. Artinya titik B aksen akan memiliki koordinat min 2,5. Contoh ketiga, titik C, min 2,-2. Posisi titik C, 4 satuan di kiri garis X sama dengan 2, maka bayangan C akan berada 4 satuan di kanan garis X sama dengan 2. Artinya koordinat C aksen, 6,-2. Contoh 4, titik D, min 1,-4. Posisi titik D, 3 satuan di kiri garis X sama dengan 2, maka bayangan D akan berada 3 satuan di kanan garis X sama dengan 2. Artinya koordinat D aksen, 5,-4. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan K akan menghasilkan bayangan yang memiliki apsis berdasarkan jarak titik terhadap garis X sama dengan K tersebut, sedangkan ordinat bayangan hasil pencerminan tetap atau tidak berubah. Sehingga kita peroleh rumus, jika P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, menghasilkan bayangan P, 2K dikurangi A, B. Kita lanjutkan bagian keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Dalam contoh kita akan menggunakan garis Y sama dengan 1 sebagai cermin. Selanjutnya terdapat titik A, 5,3, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Tampak bahwa titik A berada pada 2 satuan di atas garis Y sama dengan 1. Maka bayangan titik A akan berada 2 satuan di bawah garis Y sama dengan 1. Maka bayangan A adalah A aksen, memiliki koordinat 5,-1. Contoh kedua, titik B, 6,5. Tampak titik B terletak 4 satuan di atas garis Y sama dengan 1. Maka bayangan B akan berada 4 satuan di bawah garis Y sama dengan 1. Sehingga bayangan B memiliki koordinat 6,-3. Contoh ketiga, titik C, min 2,-2. Tampak titik C berada 3 satuan di bawah garis Y sama dengan 1, maka bayangan titik C akan berada 3 satuan di atas garis Y sama dengan 1. Sehingga bayangan titik C akan memiliki koordinat min 2,4. Berikutnya, titik D, min 1,-4, terletak 5 satuan di bawah garis Y sama dengan 1, maka bayangan titik D akan berada di 5 satuan di atas garis Y sama dengan 1. Sehingga koordinat bayangan titik D memiliki koordinat min 1,4. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan bayangan dengan sifat apsisnya tetap atau tidak berubah, sedangkan ordinatnya berubah bergantung pada garis yang digunakan sebagai cermin. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K jika dirumuskan adalah titik P, A, B, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan bayangan P aksen, A, 2K min B.
Demikian materi untuk pencerminan. Kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian dengan mencoba mencerminkan titik pada garis yang lain. Berikut adalah rangkuman rumus-rumus pencerminan terhadap beberapa garis. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat cermat MTK seluruhnya.